Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma fir lana walil ustazina walil walidayhi walil masayikhihi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram, Kitabul Buyu' Babul Faraidi. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu fi bintin wa binti benin wa ukhtin qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil ibnatin nisfu wa li ibnatil ibni sudus taklimatas sulusain wa ma baqiya falil ukhti rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina, rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatul kiram, kita melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, Kitabul Buyu', Babul Faraid, bab tentang al-faraid, kewajiban Allah SWT untuk membagi-bagikan harta warisan kepada ahli waris. Hadis yang ke-820. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, fi bintin wa binti benin wa ukhtin, bila mana seseorang meninggal dan ahli warisnya adalah seorang putrinya saja. Kemudian setelah itu dia punya binti ibn, seorang anak perempuan dari anak laki-lakinya, cucunya dari anak laki-lakinya, cucu perempuan. Wa ukhtin, dan dia meninggal, meninggalkan ahli waris yang ketiga adalah saudari sekandung, ukhtin, bila saudari sekandung. Jadi anggaplah seorang meninggal, laki-laki meninggal, si A, buatlah namanya Zaid, dan dia punya ahli waris pertama putrinya, bint, satu orang putrinya. Kemudian dia ketika itu meninggalkan pula bintu ibn, putri dari anak laki-lakinya, berarti pangkatnya cucu bagi dia, putri dari anak laki-laki. Dan dia juga meninggalkan ukht, saudari perempuan. Faqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal semacam ini maka Nabi menetapkan lil ibnatin nisfu, anak perempuan karena seorang dia mendapatkan setengah warisan. Dia mendapatkan setengah karena dia hanya seorang perempuan saja. Kalaulah ada saudara laki-lakinya, maka saudara laki-lakinya ini akan menutupi semua yang disebutkan di atas. Apabila seorang meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, dan dia meninggalkan juga cucu daripada anak laki-laki yang perempuan, dan meninggalkan saudari, semuanya terhalang, tertutup, tak dapat. Tapi jika dia hanya meninggalkan seorang putri saja, maka putrinya mendapat, ketika ahli warisnya adalah seorang putri, kemudian putri daripada anak laki-laki namanya bintu ibn, dan saudari perempuan, ketika itu Nabi menetapkan sang putri mendapatkan setengah. Adapun cucunya, putri daripada anak laki-lakinya, mendapatkan 1/6. Dan sisanya adalah untuk saudari perempuannya. Sisanya untuk saudari perempuannya. Dalam hal ini perempuan, saudari perempuan menjadi asabah. Asabah namanya asabah ma'al ghair. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang berhak mendapatkan asabah,
Ya, dalam kondisi seperti ini, ketika tak ada anak laki-laki, ya semuanya perempuan, anak perempuannya, cucu perempuannya, saudari perempuannya. Ketika itu saudari perempuannya akan mengambil sisa daripada warisan tersebut. Untuk anaknya setengah, kemudian 1/6 untuk cucunya, dan sisanya itu adalah untuk saudari perempuannya. Ya. Ini ketika tak ada di sana anak laki-laki. Dan saudari perempuan ini disebut dengan nama asabah. Asabah adalah ahli waris yang mendapatkan warisan tapi tak termuat berapa jatahnya dalam Quran. Ya, ada namanya asabah bin nafsi, itu jika ada anak laki-laki. Ada namanya asabah ma'al ghair. Dia mendapatkan asabah karena ada bersamanya yang lain. Ya, bersamanya bersamanya putri dari orang yang meninggal dan saudari perempuan. Ya, na'am. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Imrana ibni Husainin radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibna ibni mata famali min mirasihi faqala laka sudus falamma walla da'ahu faqala laka sudusun akhar falamma walla da'ahu faqala anna sudusal akhar tu'matun rawahu Ahmadu wal arba'ah wasahahu at-Tirmizi wa huwa min riwayati al-Hasan al-Basri an Imrana wa qila innahu lam yasma' minhu. Naam. Adapun hadis yang ke-821 an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan dia berkata, inna bani mata, sesungguhnya cucuku meninggal. Anak laki-laki dari anak laki-lakiku, artinya cucu laki-laki. Sesungguhnya cucu laki-lakiku meninggal, anak daripada anak laki-lakinya. Ya, fama li min mirathihi, berapakah kiranya warisan yang ku peroleh? Dalam Quran tak ada kata-kata jad. Ya, dalam Quran tak ada kata-kata ayah, kata-kata kakek mendapatkan warisan. Tapi kakek mendapatkan warisan sebagai pengganti ayah manakala ayah tak ada. Dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah pernah kita bahas tentang ahli waris dalam Quran, ashabul furud, yang ada hanyalah bapak, kakek tak ada. Tapi bapak maksudnya adalah bapak dan ke atas, bapak, kakek, buyut dan semacamnya. Jika tak ada bapak, yang ada kakek, kakek mengambil jatah bapak. Jadi seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya cucuku wafat, ibni, anak daripada anakku, berarti cucunya, dan ayahnya tak ada. Kalau anda kata ada ayah anak ini, kakek tak dapat. Kakek terhalang dengan ayah, karena ayah lebih dekat kepada anak daripada kakek. Misalnya ada si Zaid meninggal, ya, dan dia punya ayah, nama ayahnya Umar, dan dia punya kakek lagi yang namanya misalnya Ali, maka Ali tak dapat karena adanya Umar. Umar sang ayah menutup sang kakek. Ya, demikian juga anak laki-laki akan menutup cucu. Kalau ada anak laki-laki menutup cucu yang di bawah. Maka laki-laki ini bertanya kepada Nabi SAW, aku, ya, sesungguhnya cucuku meninggal, cucu laki-lakiku meninggal, ya, dan ayah tak ada. Famali min mirathihi, berapakah jatah warisan yang aku dapat ambil dari dia? Faqala, maka berkata Rasulullah, laka sudus, bagimu 1/6. Jatah kakek 1/6, ayah pun 1/6. Ya, asalnya jatahnya 1/6. Itu furud, dapatkan dari apa yang Allah tetapkan dalam Quran. Ya. Falamma walla, ketika dia berpaling,
da'ahu, maka Rasul memanggilnya kembali. Faqala, Nabi berkata kepadanya, laka sudusun akhar, engkau akan memperoleh 1/6 yang kedua. Ya, 1/6 yang pertama sebagai ya hak yang Allah tentukan ashabul furud. Adapun 1/6 yang kedua adalah Allah tentukan sebagai asabah. Dia dapat 2 kali kakek ini. Nanti akan kita jelaskan. Falamma walla da'ahu, ya, tatkala orang itu berpaling lalu mengatakan, inna sudusal akhar tu'matan, adapun 1/6 terakhir itulah rezekimu. Hadis dikutip oleh Imam Ahmad dan imam yang 4, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi, dan dia adalah daripada riwayat Al Hasan Basri dari Imran. Ya, ada yang mengatakan Hasan Basri tak pernah mendengar dari Imran. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Bagaimana kisahnya ini? Ya, kisahnya ada seorang yang meninggal. Ya, seorang laki-laki meninggal dan dia memiliki 2 orang anak perempuan. Ingat, kalau 2 orang anak perempuan berapa jatahnya? 2/3. Ya, 2 atau 3 atau lebih. Kalau enggak ada anak laki-lakinya, anak perempuan 5 orang, 7 orang, 10 orang, mereka berserikat di 2/3. Itu ditentukan dalam Quran pada nas yang telah kita baca. Ada seorang laki-laki meninggal dan dia meninggalkan 2 anak perempuan. Ya, maka 2 anak perempuan ini jatahnya 2/3. Ya, dan dia memiliki kakek. Ya, jadi kakek itu pengganti ayah. Ayah jatahnya 1/6 ketika ada anak. Ya, ayah mendapat 1/6 ketika ada anak. Yang meninggal ini punya anak, ayah dapat 1/6. Ya. Jadi adapun ayah ketika ayah meninggal yang ada kakek mengambil 1/6 jatah daripada ayah tadi 1/6 sebagai bagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal jaddu lahu sulusu fardhan wal baqi, adapun sisanya akan bersisa ini, ya, akan bersisa 1/6 terakhir nanti. Maka sisa yang 1/6 ini akan dikembalikan kepada sang kakek pula. Jadi dia dapat 2 kali. Bagian pertama dalam bentuk fard ashabul furud, jatahnya 1/6. Bagian kedua sebagai asabah, karena yang meninggal itu tak meninggalkan anak laki-laki, hanya 2 anak perempuan dan kakeknya. Ya, kakek mengambil jatah ayah 1/6. Anak perempuan mengambil jatah 2/3. Nanti sisanya akan diambillah oleh sang kakek ini. Sisanya nanti kalau disatukan semuanya sisanya 1/6 pula. Jadi kakek ini mendapatkan 2 kali bagian. Pertama 1/6 sebagai ashabul furud, yang kedua 1/6 sebagai al-asabah. Paham kira-kira? Agak gini ya. Karena tuh nggak hafal. Tak apa lagi, kabur-kabur sih kita apa. Naam, tafadhal. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa ani ibni Buraidata an abihi radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudusa idza lam yakun dunaha ummun, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud wa quwwahu Ibnu Adi. Ya, hadis yang ke-822. Wa an Ibnu Buraidah, dari Ibnu Buraidah radhiyallahu anhu, dari ayahnya. Ya, dari anak Buraidah, dari ayahnya Buraidah, ya, bin Husayb, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus. Nabi menetapkan bagi seorang nenek itu memperoleh 1/6. Idza lam yakun dunahu ummun, ketika di bawahnya tak ada ibu. Artinya kalau orang yang meninggal dia punya ibu dan punya nenek, nenek terhalang dengan ibu. Dan jatah ibu dalam Quran itu ditetapkan ibu itu memperoleh,
Ya, dua kemungkinan. Yang pertama, ibu mungkin dapat sepertiga ketika tak ada anak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal ini. Sepertiga. Ya, sisanya misalnya ada seseorang meninggal, dia tak punya anak, dia hanya meninggalkan ayah dan ibu saja, maka ibunya dalam Quran disebutkan mendapat sepertiga, sisanya untuk ayah. Berarti ayah berapa? 2/3. Bila yang meninggal ini punya anak, misalnya si Zaid meninggalkan seorang anak laki-laki atau perempuan, terserah. Ya, buatlah namanya misalnya si Umar, punya anak Umar dan dia punya ayah dan ibu. Ya, maka ayah dan ibunya karena ada anak, berkuranglah jatah sang ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Dan ketika itu tak beda antara ibu dan ayah, masing-masing mereka mendapat 1/6 dan 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, sisanya untuk anak. Ya, jadi ibu itu dua kemungkinan, mungkin dapat 1/3, mungkin dapat 1/6. Kalau ada anak yang meninggal ini, maka ibu hanya mendapat 1/6. Manakala tak ada anaknya, maka dia mendapatkan 1/3. Ketika ibu tak ada, yang ada nenek, maka nenek mengambil jatah sang ibu. Dan di sini dalam hadis Buraidah ini, Nabi menetapkan bagi nenek 1/6 idza lam yakun dunaha ummun, jika tak ada ibu di bawahnya. Dalam Al-Quran juga nenek tak disebutkan. Ya, yang disebutkan adalah ibu. Tapi dalam faraid, bahwasanya yang memiliki hak untuk mewaris itu adalah ayah ke atas, ibu ke atas, anak ke bawah. Ya. Naam, tafadhal. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa anil Miqdami ibni Ma'di Karibah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalu warisu man la warisa lahu, akhrajahu Ahmadu wal arba'ah siwa Tirmizi wa hasanahu Abu Zur'ah Ar-Razi wa sahahu Al-Hakim wa Ibnu Hibbana. Wanil Miqdam bin Ma'di Karib, dari sahabat Nabi namanya Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalu, arti al-khalu adalah paman dari arah ibu. Dalam bahasa Arab dibedakan paman dari arah ayah, baik adik ayah ataupun abang ayah, baik uwa ataupun pakcik, disebut bahasa Arabnya ammun. Enggak dibeda-bedakan dia, apakah dia abang ayah atau adik ayah, bahasa Arabnya ammun. Kalau kita bedakan, abang ayah kita sebut apa? Pakcik, atau enggak, abang ayah apa? Uwa. Adik ayah namanya pakcik. Itu bahasa Melayu ya. Dalam bahasa Arab sama saja, mau abang ayah, adik ayah, semuanya disebut am. Orang Indonesia menyebutnya tolonglah itu dari bahasa Arab, am. Dari arah ibu, paman dari arah ibu, adiknya ibu atau abangnya ibu disebut khal. Jamaknya akhwal. Ya. Dan dalam Islam, al-akhwal, saudara ibu, tak bisa menjadi wali bagi anak perempuan tersebut. Tak bisa. Ya, yang bisa menjadi wali adalah al-a'mam, paman-paman dari arah ayah. Ya, misalnya ada seorang perempuan mau menikah. Ya. Dan dia punya paman dari arah ibu dan dari arah ayah. Yang boleh menjadi walinya adalah paman dari arah ayah, dari arah ibu tak ada. Bagaimana jika tak ada pamannya dari arah ayah? Enggak ada siapapun yang bisa menikahkan dari arah ayah, karena semuanya perempuan. Maka ketika itu dia tak punya wali, maka yang menjadi walinya adalah hakim. Kata Nabi, fasultanu waliyyu man la waliyya lahu. Penguasa menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Ya, mungkin saja ya, karena dia sudah meninggal, walinya laki-laki, abangnya meninggal, ayahnya pun meninggal, tak ada lagi.
menikahkannya. Ketika itu yang menjadi walinya adalah sultan. Ya. Namanya khal, akhwal. Kata Nabi, al-khalu bahasa Indonesianya adalah paman dari arah ibu, warithu man la warithalahu, akan menjadi pewaris bila mana tak ada yang meninggal ini meninggalkan ahli waris lainnya. Enggak ada. Dia tak punya saudara, dia tak punya anak, tak punya ayah, tak punya paman dari arah ayah. Yang ada hanya paman dari arah ibu atau paman-paman dari arah ibu. Ya, dalam Islam kita harus bedakan. Yang namanya ashabul furud itu khusus kerabat dari arah ayah. Ya, mereka yang disebutkan dalam Quran dengan bagian-bagiannya itu adalah kerabat dari arah ayah. Dari arah ibu mereka disebut, yang di sini disebut ulul, ya, ulul asbi atau asabah, yang sini disebut ulul arham. Jadi ada namanya ulul arham. Ulul arham adalah kerabat-kerabat dari arah ibu. Ya. Jadi ada ashabul furud, mereka yang berhak menerima warisan tertera dalam Quran. Ada yang namanya asabah. Asabah adalah yang berhak menerima warisan tapi tak ada keterangan dari Quran berapa jumlah mereka. Mereka hanya mendapatkan sisa. Baru yang ketiga namanya zawul arham. Ya, zawul arham menurut sebagian ulama mereka tak berhak menerima warisan. Sebagian ulama mengatakan mereka berhak menerima warisan manakala tak ada yang lain. Sebutlah tadi si Zaid meninggal, dia tak memiliki ahli waris manapun kecuali paman dari arah ibunya. Ibunya punya adik laki-laki namanya si Umar, yang lain semua enggak ada. Maka dalam hal ini ya ulama berselisih, nanti kita akan sebutkan berselisih ulama. Menurut hadis ini bahwasanya ulul arham ini al-khal, paman dari arah ibu, berhak pula mendapatkan warisan bila mana tak ada ashabul furud. Ya, tak ada asabah, enggak ada semuanya dia, maka dia berhak mendapatkan warisan. Jadi kata Nabi, al-khalu, paman dari arah ibu, warithu, menjadi pewaris man la warithalahu, ketika yang meninggal tak memiliki ahli waris lainnya. Hadis dikatakan Imam yang 4 dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ya, tapi dari Imam yang 4 ini Tirmidzi tidak ada mengeluarkannya, dihasankan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, disahihkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban. Dan hadis ini sahih menurut Syekh Albani rahimahullah. Ketika kita mengatakan hadis ini sahih, ini menunjukkan kuatnya pendapat ulama-ulama, dan ini pendapat jumhur bahwasanya ya ulul arham mereka berhak mendapatkan warisan bila mana tak ada ahli waris lainnya. Ya. Dan dalam hal ini ulama-ulama berselisih. Adapun ulama-ulama ya yang mengatakan mereka berhak mendapatkan warisan adalah ulama-ulama Hanafiyah dan Hanabilah, pengikut dari mazhab Ahmad bin Hanbal dan pengikut daripada mazhab Abu Hanifah. Mereka mengatakan al-khal, ya paman dari arah ibu, berhak mendapatkan warisan bila mana tak ada yang lain yang mengambil daripada warisan tersebut. Adapun pendapat ulama-ulama Malikiyah, pengikut Imam Malik bin Anas, maupun Syafi'iyah, mengikut ulama-ulama ya mengikuti mazhab Syafi'i rahimahullah, mereka mengatakan bahwasanya al-khal, ayah dari paman dari arah ibu, mereka tidak mendapatkan warisan. Ya. Dan mereka bersandar dengan perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu. Ini hadis yang belum kita baca ya. Baca bang. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Abi Umamah ibni Sahlin radhiyallahu anhu qala kataba Umaru ila Abi Ubaidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu wal khalu warisu man la warisalahu, rawahu Ahmadu wal arba'ah
siwa Abi Dawud wa hasanahu Tirmizi wa sahahu Ibnu Hibban. Ya. Hadis yang ke-824 dari Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu, dia berkata, kataba Umaru ila Abi Ubaidah. Pernah Umar menuliskan surat kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu manakala Abu Ubaidah menjadi gubernurnya. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul bersabda, Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu. Allah dan Rasulnya adalah merupakan penolong atau penguasa bagi orang yang tak memiliki maula di atasnya, tak memiliki penguasa di atasnya, tak memiliki siapa-siapa yang berhak mewarisinya. Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu, artinya Allah dan Rasulnya yang mewarisi orang-orang yang meninggal yang tak memiliki ahli waris. Ya, ada seorang meninggal, tak ada ahli warisnya, semua tak ada. Ya, maka siapa yang mewarisinya? Yang mewarisinya adalah Allah dan Rasulnya. Maksudnya dimasukkan ke dalam baitul mal. Dimasukkan ke dalam baitul mal. Perbendaharaan kaum muslimin bagi orang-orang yang meninggal tak ada maulanya. Maksudnya tak ada siapapun yang berhak mewarisinya. Ya, apakah dia itu betullah wafat semua ahli warisnya, intinya tak ada yang mewarisinya, maka yang mewarisi hartanya adalah baitul mal. Maksud baitul mal adalah negara dalam hal itu. Inilah makna Allah wa rasuluhu maula man la maula lahu. Wal khalu, adapun paman, warithu man la waritha lahu, menjadi pewaris bagi orang yang tak memiliki warisan. Dari hadis inilah ulama berselisih. Adapun ulama-ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwasanya al-khal, paman dari arah ibu, mereka tak punya hak mendapatkan warisan daripada ya kerabatnya, tak berhak menjadi ahli waris. Ya, karena mereka yang disebut ulul arham, kata mereka tak berhak. Bagaimana jadi harta tersebut? Menurut ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Malikiyah, orang yang meninggal tak memiliki kerabat kecuali hanya paman dari arah ibu, maka paman arah ibunya tak mendapatkan harta. Hartanya semuanya dikembalikan kepada baitul mal. Itu menurut mereka ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Malikiyah. Apa dasarnya? Dasarnya di sini, Allah wa rasuluhu maula man la maula lahu. Allah dan Rasulnya lah merupakan maula, ya, penguasa bagi orang yang tak punya siapa-siapa yang ditinggalkan, yang dapat menguasai hartanya. Ini pendapat mereka dan ini dasarnya. Adapun ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan tidak. Ya, ini dalam kondisi ketika dia tak meninggalkan siapapun juga. Gak ada siapapun juga, sampai paman dari arah ibu pun tak punya, barulah ketika itu Allah dan Rasulnya yang berhak menjadi pemilik harta tersebut, masuk ke baitul mal, dijadikan sebagai harta kaum muslimin, digunakan untuk kemaslahatan umum. Kata ulama-ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Ya, kalau andai kata dia masih punya paman dari arah ibu, maka mereka yang mewarisinya. Ya, inilah persisian para ulama dalam mewariskan ulul arham, paman dari arah ibu, dan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dan pendapat jumhur ulama bahwasanya paman berhak mendapatkan warisan manakala yang meninggal tak memiliki ahli waris lain. Mereka juga berpatokan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Ulul arham, kerabat-kerabat dari arah ibu, sebagian mereka lebih berhak mendapatkan warisan dari sebagian lainnya sebagaimana yang termuat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, ya, atau dengan ini pendapat yang mendekat kepada kebenaran, kalau tak ada ahli warisnya, tak ada putrinya, tak ada anaknya, tak ada ayahnya, tak ada pamannya dari arah ayah, tak ada, semua tak ada, yang ada hanyalah paman dari arah ibu, mereka berhak untuk menerima warisan. Naam. Hasanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza istahalla al-mauludu warisa, rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban.
Hadis yang ke-825. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW qala, Nabi bersabda, idza istahalla al-mauludu waris. Bila seorang bayi lahir dan dia telah menangis, istahalla, mungkin dia menangis, memeki, atau mungkin dia menyusu, waris, maka kalau setelah itu dia meninggal, maka anak ini berhak untuk mendapatkan warisan. Ustaz, tapi dia meninggal, bagaimana lagi dia berhak mendapat warisan? Dia masih tetap mendapat warisan. Ya, jadi anak itu akan mendapatkan warisan, bayi mendapatkan warisan dengan dua syarat. Pertama, ketika orang tuanya meninggal, memang dia sudah ada dalam rahim sang ibu. Ya. Walaupun belum ada badannya, ruh, tapi dipastikan hamil. Karena ruh ditiupkan setelah berapa lama? Setelah 120 hari baru ditiupkan ruh. Ya, sudah 2 minggu sudah 2 minggu dalam perut sang ibu, meninggallah ayahnya. Berarti dia punya jatah warisan. Satu. Yang kedua, harus dia sempurnakan syarat kedua. Sempat dia keluar ke bumi ini, keluar daripada rahim ibunya dan menangis, memeki, walaupun sebentar. Kalau setelah itu meninggal, nggak ada masalah. Berarti sempurnalah dia sebagai ahli waris. Kalau dia sudah meninggal, berarti dia meninggalkan siapa? Ahli waris yang lain. Mungkin itu ibunya berhak mengambil daripada dia. Artinya jika sang bayi ini ketika ayahnya meninggal, dia nggak ada. Ya. Belum lagi dia muncul, belum ada ketika ayahnya meninggal. Berarti tak terpenuhi syarat. Atau ketika dia keluar, belum sempat lagi dia, anak bayi ketika lahir kan biasanya apa? Oek kan? Belum sempat dia mengeluarkan suara meninggal, berarti dia tak dapat warisan. Ya, berarti kalau dia tak dapat warisan, maka dia tak punya ahli waris yang berhak mengambil daripadanya warisannya, karena dia tidak mendapatkan warisan. Dalam Islam, bayi itu mendapatkan warisan dengan 2 syarat. Yang pertama, memang ketika orang tuanya meninggal, dia ada dalam janin sang ibunya. Ya, walaupun dalam bentuk nutfah, terlambat airnya, sudah ada itu berarti. Ya, dicek positif 1, dan dia bertahan hidup sampai keluar, menangis. Ya. Nah, dengan itu, kalau setelah itu dia meninggal, maka dia berhak mewarisi harta daripada orang tuanya. Tentulah kalau dia meninggal, berarti dia memiliki siapa? Ahli waris, mungkin ibunya, mungkin saudara laki-lakinya. Paham kan? Paham maksudnya? Jam berapa isya kita? Hah? 4 menit lagi. Satu hadis lagi mah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qaili minal mirasi syai'un rawahu an-Nasa'i wa ad-Darqutni wa qawwahu Ibnu Abdul Bar wa qawwahu Assalamualaikum ilaikum wa qawwahu Ibnu Abdul Bar wa a'lahu an-Nasa'i wa a'allahu an-Nasa'i was-sawabu wa qafu ala Umar. Assalamualaikum. Hadis yang ke-826 wa an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, dari ayahnya dari kakeknya. Ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka semua karena semuanya sahabat. Dari kakeknya, bapaknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili minal mirati syai'un. Orang yang membunuh, yang pewarisnya orang yang membunuh, orang yang akan meninggalkan warisan kepadanya, maka dengan membunuh tersebut dia tak berhak mendapatkan warisan. Anak mau cepat dapat harta dari sang ayah, dibunuhnya sayangnya, ia dan diracuninya. Mati sang ayah.
ya maka anak ini tak berhak mendapatkan warisan. Walaupun dia kisas, berarti dia tak ada hubungan, dia tak ada berhak dapat warisan. Berarti dia tidak berhak orang-orang yang memiliki hubungan dengannya mendapatkan warisan daripadanya. Kenapa? Karena dia terhalang mendapatkan warisan. Jadi di antara penghalang orang mendapatkan harta warisan adalah membunuh orang yang akan mewarisinya. Punya paman dia, nampaknya tak ada yang berhak ini kecuali dia, dibunuhnya pamannya, sebagaimana terjadi dalam kisah surah Al-Baqarah. Dibunuhnya pamannya karena ingin mewarisi apa yang dimiliki paman. Ya, maka orang yang membunuh ini karena membunuh, maka dia hilanglah haknya untuk mendapatkan warisan. Kaidahnya, man ista'jala syai'an qabla anihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk menempatkan seorang, ya, belum lagi masanya, maka dia akan diharamkan untuk memperoleh apa yang seharusnya diperolehnya. Tergesa-gesa dia mendapatkan harta warisan, belum lagi masanya, karena masih ada, masih hidup, dibunuhnya, hilanglah ketika itu haknya. Ini penghalang warisan. Sebelumnya kita dapatkan bahwasanya di antara penghalang warisan adalah ikhtilaful millatain, berbedanya agama antara ayah dan anak, atau antara yang mewariskan dan yang diwarisi. Yang kedua adalah ketika yang berhak mewarisi ini membunuh, menyegerakan dia bunuh orang yang akan menjatuhkan warisan kepadanya. Kita cukupkan sampai di sini. Ada satu pertanyaan. Allah musta'an, sepasang suami istri bercerai karena si suami murtad, ya dan billah, punya anak 4 ikut ibunya, sedangkan suami nikah lagi sama wanita kafir kemudian menghilang. Apakah anaknya itu terhitung anak yatim dan berhak dapat warisan? Ya, anak yatim definisinya adalah orang yang ayahnya meninggal dan dia masih kecil, belum dewasa, bukan yang ayahnya murtad. Definisi yatim adalah seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, usianya belum balik, meninggal orang tuanya, dan maksud orang tuanya adalah ayahnya. Yang meninggal ayahnya yatim. Kalau andai kata ayahnya itu murtad, gak disebut yatim. Walaupun ayahnya tak menafkahinya, tapi nggak disebut yatim, masih ada ayahnya, salah ayahnya. Kadang-kadang ada anak, ayahnya ada tapi tak mau tanggung jawab kepada anaknya, seolah-olah anaknya anak yatim. Diseraknya anaknya sana sini, tapi tak diberinya nafkah. Ya, anak-anaknya ini bagaikan yatim, tapi mereka tak layak disebut yatim. Ada juga anak-anak, sebagian orang ayahnya begitu sibuk dengan dunianya, bisnisnya, tak ada kesempatan untuk anak untuk berjumpa, bertemu, bertatap muka, ya, berdialog, berdiskusi, pergi pagi, pulang malam, anak sudah tidur, begitulah terus menerus. Ini anak hukumnya hukum anak yatim, walaupun ada ayahnya. Banyak anak-anak yatim masih ada ayah ibunya lengkap karena tak dipedulikan oleh ayah ibunya, seolah-olah nggak punya ayah ibu. Sibuk ayah ibunya cari uang, anak diterbengkalaikan, dibiarkan. Ini fi hukmil yatim, mengambil hukum anak yatim dari sisi tak ada ayah dan ibunya yang merawatnya, tapi dia bukan disebut yatim. Seorang suami meninggalkan 3 istri. Sebelum meninggal ia berwasiat agar orang tuanya yang bagikan hartanya nanti. Bagaimana itu Ustaz? Yang lebih hebat daripada orang tuanya ada siapa? Allah. Jangan melangkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya hak membagi suka-suka kita. Ini Allah yang membagikan. Maka jangan katakan biar ku bagi-bagi. Enggak, kau hebatnya apa? Kau makhluk. Yang membagi ini Allah Subhanahu wa taala langsung, Rabbul Alamin. Ditetapkan 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Maka jangan kau melangkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh membuat wasiat apapun yang menentang agama. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.